Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini di Pangkalan Bun, kita bergabung ke lokasi di sana. Konteks terakhir, salah satunya yang menemukan adalah geosurvey. Ini mendapatkan satu indikasi objek di bawah laut yang kemungkinan kita teliti. Setelah itu dilanjutkan dengan menyelamkan alat ROV untuk membuktikan bahwa benarkah barang tersebut adalah barang dari bagian Air Asia. Setelah dideteksi bahwa ternyata benar, setelah itu untuk mengambil seluruh gambar kepastiannya, maka kita lakukan penyelaman oleh tim marinir yang ada di kapal Banda Aceh untuk melaksanakan kegiatan penyelaman, dan hasilnya langsung memberikan gambar-gambar yang disampaikan kepada seluruh media yang menjadi bukti kita bahwa ekor Air Asia itu tertulis ada huruf A, kemudian X, kemudian C. Ini menandakan bahwa pesawat tersebut adalah Papa Kilo AXC, merupakan ini bagian dari ekor yang kondisinya di bawah laut jatuh pada posisi terbalik atau inverted, sehingga sebagian dari stabilizer ekornya itu tertanam di lumpur. Nah, sementara saat ini sedang dilakukan penelusuran posisi dari black box itu sendiri, karena ini merupakan bagian yang harus diangkat dari ekor pesawat tersebut, karena ini merupakan tim yang akan mensiasati bagaimana caranya bisa mengangkat karena posisi terbalik. Kemungkinan sebagian dari posisi ekor ini sudah terendam lumpur, sehingga perlu ada teknik-teknik dari para penyelam untuk bisa membuka dari black box dan flight instrument recorder, begitu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi benar dengan yang black box-nya juga berada di dalam ekor pesawat. Ya, betul sekali, betul. Pak Supriyadi, selain penelusuran di kedalaman laut, Pak Supriyadi, teknis pengangkatan apakah dengan menggunakan alat seperti Pak Indro Yono katakan dengan balon udara, bagian ekor terlebih dahulu diangkat, karena pada umumnya black box sudah bisa dipastikan di bagian ekor tersebut? Kemungkinan demikian. Namun kalau lihat kedalamannya hanya 30 meter, kemungkinan pakai sling itu bisa diangkat. Nah, ini tergantung teknik dari kapal surface-nya, begitu. Yang lain saya silakan. Pak, bisa dijelaskan tentang tadi yang alat pakai untuk punya kemampuan mengangkat sampai 200 ton itu? Yes. Jadi begini, semua proses berjalan, termasuk tahapan-tahapan sejak hari Minggu lalu, dicari berbagai kemungkinan, termasuk dicari pengalaman-pengalaman yang Indonesia telah laksanakan untuk mengangkat kapal-kapal yang karam. Salah satunya adalah tadi kemampuan untuk mengangkat sampai 250 ton, yaitu dengan cara itu kira-kira ya, itu diikatkan kepada benda di dasar laut, kemudian dikembangkan balonnya sehingga bisa naik, balon gas udara sehingga bisa mengangkat naik barang itu ke atas. Tadi kami juga tadi melihat dari KNKT, mungkin tadi bisa sampaikan oleh juga dari KNKT, kalau tadi melihat apa yang sudah kita terima, KNKT ada tadi, itu tadi kan dari ada sekitar seperti ada satu bodi yang belum yang kemungkinan nanti adalah yang besar, sehingga kalau itu diangkat, mudah-mudahan sebanyak mungkin korban yang bisa kita selamatkan, kita angkat jenazahnya gitu. Pak Indro, Pak, rencananya kemudian setelah black box itu ditemukan dan berhasil dievakuasi, apakah akan ada langsung dilakukan atau investigasi Indonesia. Saya kira Pak Mendu lebih tahu. Jadi Silakan Pak Mendu. Ya, Raja, BNKT. Jadi untuk black box ini dia akan dilaksanakan oleh tim KNKT terpadu dengan tim investigasi baik itu dari pabrik maupun dari Air Asia sendiri, sehingga semuanya nanti dikonsentrasikan di Jakarta. Jadi langsung ke Jakarta ya Pak? Ya. Tidak ke sini? Ya. Ya kalau logistiknya Basarnas yang ngatur ya. Tapi kalau black box harus dibaca di Indonesia. Pak, setelah peralatan itu diangkat, Pak, yang dipastikan black box di ekor itu apakah terhenti di ekor, semua rangka yang di luar ekor apakah nantinya akan diangkat atau terhenti di ekor, Pak? Saya kira kebijakannya ya, arahan Bapak Presiden dan kita pemerintah adalah
kita menyelamatkan semua korban yang ada, mengangkat semaksimal mungkin korban Air Asia. Sedangkan KNKT bertugas menginvestigasi kecelakaan ini. Oleh karena itu KNKT dengan Basarnas saya kira tim yang bersama-sama bekerja, tapi dengan sasaran yang berbeda. Kalau KNKT mencari solusi mengenai kenapa terjadi kecelakaan ini. Dengan antara lain di black box ada 2 kan, black box untuk merekam semua pergerakan informasi operasi daripada pesawat terbang tersebut. Sedangkan voice recorder juga ada di situ yang merekam semua selama pembicaraan pilot selama penerbangan. Pak, evakuasi black box yang nanti memang sudah ditemukan, evakuasi KKP maksimal termasuk jenazah. Jika nanti memang 162 ini tidak, apakah nanti ada batas waktu tertentu Pak sampai kapan? Saya jawab. Sampai kapan 162 selesai atau ada batas tertentu sudah diselesaikan? Jangan bikin kalimat jika gitu. Harus diupayakan ditemukan semaksimal mungkin kalau bisa semua. Apakah ada temuan jenazah Pak di kawasan itu? Kalau saya ada punya tambahan selain untuk mencari Kemungkinan besar apabila band bodinya diketemukan, kemungkinan sebagian besar tidak masih ada di kursi-kursi penumpang, sehingga ini mungkin menjadi bobot pencarian kita pada bodinya. Mudah-mudahan kondisi korban ini masih utuh, artinya komponen badannya masih di tempat duduk dan tidak ada yang terlepas, sehingga bisa kita kumpulkan satu persatu dan kemudian kita evakuasi. Belum ada. Cukup? Pak, cuaca tadi belum dijelaskan Pak. Kenapa? Cuaca tadi belum dijelaskan. Silakan dari cuaca, silakan dari. Terima kasih. 1-2 hari ini akan kondusif dan saya kira kawan-kawan dari BMKG juga selalu setiap kali 6:30 memberikan briefing. Satu lagi dan terakhir kemudian 3 jam sekali itu diberikan kepada masing-masing dan bahkan kita juga menggunakan WhatsApp ya untuk komunikasi sebagai satu grup, baik itu nakoda maupun juga pilot sehingga mereka terinformasikan perkembangan cuaca. Karena apa? Karena perkembangan 2-3 hari ini memang perlu diwaspadai, terutama mulai tanggal 9 yang kita perkirakan akan gelombang mulai naik 2-3 meter dan kemudian juga hujan lebat di beberapa tempat di dekat area pencarian. Jadi ini saya kira koordinasi ini seperti yang disampaikan Pak Menko tadi merupakan satu kerjasama yang sangat bagus. Terima kasih. Baik, terakhir. Satu lagi, Metro. Nanti ngikuti Metro. Wait, please wait. Pak Janas, apakah ini artinya time frame-nya ini akan mungkin sampai 162 yang akan ditemukan? Kemudian juga saya ingin bertanya tentang lokus carrier yang baru saja terkesan dari Kementerian Perhubungan, Pak. Ada Pertanyaan pertama aja ya. ada sejumlah titik Pak, mungkin bisa ditambah. Ya kalau pertanyaan pertama aja boleh nggak? Oke. Jadi harapan Bapak Presiden bahwa sebanyak mungkin kalau bisa semua jenazah korban itu bisa dievakuasi dan dikembalikan ke keluarganya itu. Jadi jangan dikembangkan, ada yang tanya jika sampai berapa hari segala macam. Ya ini kan baru hari ke-11 ya, gitu. Cukup? Jadi kita usahakan semaksimal mungkin selesai. No more question if it is not related to evacuation will not be answered here. Is it clear? Thank you. Oke, thank you. Terima kasih. Saya kira cukup. Ya, pemirsa, kita sudah saksikan bersama tadi konferensi pers yang diadakan di Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Di sana ada Menteri Perhubungan Ignatius Jonan bersama dengan Menko Kemaritiman Indro Yono Susilo. Begitu juga ada beberapa data informasi yang disampaikan oleh Direktur Operasional Basarnas Supriyadi yang menyampaikan bahwa posisi ekor dari AirAsia KZ8501 terendam lumpur dan pada saat jatuh diperkirakan dalam posisi terbalik. Dan kemudian dari pernyataan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang kembali menegaskan bahwa apabila nanti ditemukan black box, maka black box akan diungkap maupun diselidiki di Indonesia. Dan hal tersebut menambah data dari sebelumnya yang sudah disampaikan di Polda Jatim. Saat ini sudah ada 24 jenazah yang sudah teridentifikasi dari 40 jenazah yang sudah ditemukan.